Acara tarawih malam ke-23 Ramadan, insya Allah yang membawakan ceramah tarawih pada malam hari ini adalah beliau Bapak Ustadz Dr. Agus Firman Saleh. Selanjutnya pengurus menyarankan warga untuk segera membayar zakat fitrah bagi yang belum menentukan pembayaran zakat fitrah. Demikian penyampaian dari pengurus kepada Bapak Ustadz. Dengan hormat disilakan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu hadirin yang bersama berbahagia, siapa yang harus membayar zakat fitrah dan kemana kita harus salurkan? Ya. Semua umat Islam yang hidup di bulan suci Ramadan ini wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Bahkan seorang bayi yang baru lahir sebelum habis membaca khutbah di atas mimbar itu wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini siapapun umat muslim, ya. Kemudian pembayarannya itu mohon maaf, ya. Kalau menurut peraturan Badan Amal Sakit Nasional itu pembayaran zakat fitrah itu berdasarkan kewilayahan, di mana kita hidup, di mana kita mencari rezeki, di situ kita menunaikan zakat fitrah. Ya. Teman-teman, jangan lupa tonton terus sampai selesai. Dadah. Bye-bye. Selanjutnya jadwal imsak atau menahan jatuh pukul 4.36. Azan subuh jatuh pukul 4.46. Sementara azan maghrib atau waktu berbuka puasa 18.08. Acara tarawih malam ke-23 Ramadan, insya Allah yang membawakan ceramah tarawih pada malam hari ini adalah beliau Bapak Ustadz Dr. Agus Firman Saleh. Imam sholat tarawih Bapak Ustadz Aliuddin. Imam sholat witir Bapak Supriyadi. Pembawa konsumsi berbuka puasa pada hari ke-23 esok antara lain Nyonya Haryani Irawan Blok F16, Ibunya Nur Blok G1, Ibunya Sasa Blok F15. Selanjutnya pengurus menyarankan warga untuk segera membayar zakat fitrah bagi yang belum menentukan pembayaran zakat fitrah. Demikian penyampaian dari pengurus kepada Bapak Ustadz. Dengan hormat disilakan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi ja'ala ramadana sahra siyam lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat wa aqamus salata wa atuz zakata lahum ajruhum inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Shadaqallahu alazim. Ma'asyiral muslimin muslimat jamaah salat tarawih yang insyaallah malam ini kita senantiasa masih mendapatkan curah rahmat, sehat walafiat, berkah dalam kehidupan, dan insyaallah kita semua mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perjalanan waktu mengantarkan kita tanpa terasa malam ini sudah kita berada di dalam malam ke-23 bulan suci Ramadan. Artinya bahwa sudah 20 hari ini kita melakukan satu perjuangan yang sangat berat, lebih berat daripada berjuang mengangkat senjata berhadapan dengan musuh yang tidak nampak, lebih berat daripada mengorbankan sebahagian daripada harta yang kita miliki, yaitu perjuangan mengendalikan diri melawan hawa nafsu, menekan keinginan syahwat dunia. Semoga perjuangan kita dari awal Ramadan sampai malam ini, bahkan sampai akhir bulan suci Ramadan, senantiasa mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita selalu berada di atas jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang senantiasa dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah banyak zakat ini bulan zakat ini ya. Soalnya kalau zakat fitrah itu ditunaikan karena ada saum, ada puasa. Kalau tidak ada puasa tidak ada zakat fitrah. Tapi terkait dengan pembayaran zakat fitrah ini boleh kita lakukan di awal waktu. Maksudnya 1 hari, 2 hari, 3 hari bulan suci Ramadan itu waktu yang dibolehkan untuk membayar zakat fitrah. Pertimbangannya, siapa tahu kita sibuk, ada bisnis, ada urusan, sampai kita sibuk, khawatir khawatir kita lupa, maka itu waktu dibolehkan untuk membayar zakat fitrah. Namun Bapak Ibu jemaah tarawih yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, waktu yang diwajibkan untuk membayar zakat fitrah itu terbenam matahari akhir Ramadan, malam 1 Syawal, malam takbiran. Di situ tempatnya diwajibkan kita umat Islam untuk membayar zakat fitrah. Kemudian yang terbaik untuk membayar zakat fitrah, waktu yang terbaik setelah salat subuh, sebelum berangkat ke tempat salat Id, apakah di masjid atau di depan. Itu waktu yang terbaik. Kemudian waktu yang makruh setelah salat Id baru bayar zakat fitrah, itu sudah makruh juga. Kemudian yang diharapkan itu, waktu yang diharapkan adalah setelah terbenam matahari, setelah lebaran, setelah 1 Syawal itu tenggelam matahari, sudah masuk maghrib, baru kita membayar zakat fitrah, itu sudah haram hukumnya. Jadi Bapak Ibu hadirin yang bersama berbahagia, siapa yang harus membayar zakat fitrah ini dan kemana kita harus salurkan? Ya. Semua umat Islam yang hidup di bulan suci Ramadan ini wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Bahkan seorang bayi yang baru lahir sebelum habib membaca khutbah di atas mimbar itu wajib hukumnya untuk dikeluarkan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini siapapun umat muslim, ya. Kemudian pembayarannya itu dimohon maaf, ya. Kalau menurut peraturan Badan Amal Sakit Nasional itu, pembayaran zakat fitrah itu berdasarkan kewilayahan.
di mana kita hidup, di mana kita mencari rezeki, di situ kita menunaikan zakat fitrah. Ya. Bahwa kita mau pulang lebaran di kampung, nanti kalau tiba di sana mau bersedekah atau mau zakat fitrah lagi boleh. Tapi aturannya di mana kita hidup, mencari rezeki, dapat rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Di situ dulu kita menunaikan zakat fitrah. Ya, karena pengalaman saya selama di Paskas 5 tahun, banyak saya temui pengurus masjid menyampaikan kepada saya bahwa bagaimana Pak Ustaz, banyak jemaah kasihan pulang tidak bayar zakat fitrah di sini, kebang kalau tidak bayar zakat fitrah. Ya, padahal di sini dia hidup, di sini dia beranak cucu, coba pulang kampung mau lebaran pagi-pagi sampai dia tidak bayar zakat fitrah di sini. Saya bilang kalau menurut aturannya, ya, terutama Badan Usaha Nasional itu kan berdasarkan kewilayahan, di mana kita hidup, di mana kita dapat rezeki, ya, di mana kita tinggal berdomisili, di sini kita harus membayar zakat fitrah. Ya. Lalu kenapa kita membayar zakat fitrah? Ya. Di bulan suci Ramadan ini, insya Allah 1 bulan penuh selama 30 hari atau yang kebanyakan 29 hari kita melaksanakan puasa di siang hari. Ya. Salat tarawih di malam hari, bahkan kita tadarus yang mulai iktikaf, itu semua termasuk rangkaian amal ibadah di bulan suci Ramadan. Ya. Dengan puasa memberitahukan kepada kita merasakan bagaimana tidak enaknya lapar, bagaimana tidak enaknya haus. Bahkan sampai pada saat ini, ya, terus terang termasuk saya juga sudah kecapean menjalani bulan suci Ramadan ini, sudah letih. Ya, tapi saya tetap semangat. Kenapa? Karena saya paham bahwa capek dan letih yang kita alami beribadah kepada Tuhan itu pasti akan dibalas dengan kesenangan dan kebahagiaan hati kelak di hari kemudian. Jadi biarlah kita capek-capek Pak di dunia ini, karena tempatnya dunia ini perjuangan memang harus. Kalau ada orang tidak mau capek di dunia ini, lebih pulang, ya, belikan kain kapan, bungkus, suruh pulang. Kalau tidak mau lagi capek, karena dunia ini memang tempatnya kita capek, menyiapkan diri untuk kembali kepada Allah sampai kita mencari kehidupan di dunia ini. Semuanya dalam rangka untuk kebahagiaan dunia, lebih-lebih untuk kebahagiaan akhirat. Utamanya ibu-ibu saya yakin banyak capek, ya, karena ibu yang berperan itu, yang hebat puasa itu ibu, ya, tahan puasanya itu, sekalipun dia bangun jam berapa subuh, bahkan tidak tidur siangnya mempersiapkan segalanya, tapi dia tetap bertahan. Karena memang kekuatan perempuan dalam hal puasa itu kalah kalau berarti kalah jauh tidak. Ya. Saya perhatikan di rumah itu, biar capek bagaimana itu puasanya jalan terus. Saya bilang, kamu tidak rasa itu bagaimana, saya tidak. Ternyata wanita itu diberikan kekuatan fisik untuk melaksanakan yang namanya ibadah puasa. Karena kita sudah merasakan bagaimana tidak enaknya haus, bagaimana tidak enaknya lapar, itulah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita. Ya, yang termasuk di dalam surat At-Taubah itu, inna masadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum ila akhir ayat. Bahwa zakat itu diperuntukkan untuk fakir miskin. Kemudian pengelola zakat yang ada di masjid ini di PSN, ya, lembaga pengumpul zakat. Kemudian, ya, mu'alaf, ya, digembirakan nantinya. Kemudian, ya, budak yang dimerdekakan, garimin, ya, yang berhutang karena Allah, maksudnya dia memiliki hutang karena urusan misalnya pembangunan masjid, pembangunan pesantren, tempat-tempat majelis-majelis ilmu, ataukah betul-betul tidak punya uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama-sama dengan keluarga, akhirnya dia pinjam. Itu termasuk dalil itu wajib untuk mendapatkan pendistribusian zakat, asal bukan uang operasi. Karena ada orang juga berapa tahun lalu, ada orang dilirik tentang operasi, hampir semua kita bawa beli operasi tempat yang membuang. Akhirnya tidak sempat lagi keluar karena dijaga terus. Datang di Paskas minta bantuan, disuruh cerita kalau tulisnya,
ternyata penyebabnya uang koperasi, uang hari-hari. Saya bilang ini belum termasuk kali. Ya, dia dari salah satu daerah. Saya tanya kalau di kampung kita masih ada setak, masih ada di kampung kita kayak masuk tanah. Jadi masih ada harus saya bilang kembali dulu jual, kecuali kalau tidak ada kakak atau bapak bisa membahas. Belum diisi namanya masih banyak kakak di kampung, masih luas tanahnya puluhan hektar. Kalau dia berutang karena kebutuhan ekonomi mendesak atau pembangunan ibadah, pesantren, majelis ilmu, ya, itu boleh dikasih bantuan dengan zakat. Karena kita sudah merasakan bagaimana tidak enaknya lapar dan haus. Sebagai realisasi puasa kita di bulan suci Ramadan ini, kita mengatakan, ya Allah, saya sudah merasakan bagaimana tidak enaknya lapar, bagaimana tidak enaknya haus. Maka zakat fitrah ini saya tunaikan untuk diberikan kepada saudara-saudara saya yang tidak mampu, terutama fakir dan miskin. Ya. Untuk apa kita membayar zakat? Bagi Rasulullah SAW bersabda, "Saumul abdi mu'allaqun ma bayna samawati wal ardh hatta yu'azzi'a sadaqatal fitrah." Puasa dan amal ibadah seorang hamba di bulan suci Ramadan ini, kata Nabi, bergantung antara langit dan bumi sampai dia membayar zakat fitrahnya. Jadi artinya puasa kita dengan semua amal ibadah di bulan suci Ramadan ini bergantung antara langit dan bumi, tidak sampai diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum kita membayar zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini adalah kunci pengikat, kunci diterimanya semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan setelah kita membayar zakat. Ya. Namun pembayaran zakat karena mau didistribusikan Bapak Ibu, ya, jangan tunggu sampai malam Lebaran karena itu nanti kewalahan membagi. Ya, sudah benar tadi protokol mengatakan, ya, yang boleh membayar silahkan disegerakan supaya pengelola zakat yang ada di masjid ini dapat dengan leluasa punya banyak waktu untuk menyalurkan itu. Karena tidak ada boleh orang-orang Islam itu merasa sedih kekurangan makanan ketika menghadapi hari Lebaran. Itulah gunanya zakat fitrah, dan zakat fitrah itu harus dibagi di situ. Semua lembaga masjid yang memiliki legalitas dari Basnas, ya, bagian pengumpul penerima, ada ketuanya, ada sekretarisnya, ada bendaharanya. Zakat fitrah itu terbagi habis di masjid, tidak ada yang ke Basnas, ya, kecuali infak rumah tangganya, sedekah atau fidyah boleh dibawa ke Basnas. Ya. Di Basnas di sana itu ada program yang namanya Palopo Takwa, Palopo Cerdas, Palopo Peduli, Palopo Sejahtera, ya, Palopo Takwa. Ya. Ya. Jadi di sana diukur itu bisa disalurkan itu melalui program itu. Tapi yang kebanyakan saya lihat kalau itu Palopo Peduli dengan Palopo Sejahtera. Sering-sering kalau ada bencana alam, banjir atau angin-angin kencang yang dapat merusak tempat tinggal, rumah-rumah apa, itu semua di-backup oleh Basnas bekerjasama dengan dinas sosial. Ya, jadi begitu ada bencana, Lurah langsung mencatat apa yang perlu dibantu, apakah perlu makanan kota, perlu makanan siap, ya, langsung di stop ke Basnas. Uang itulah yang masuk di sana. Ya. Jadi di Basnas itu Bapak Ibu, ya, gaji komisioner dan stafnya itu dari APBD yang masuk. Jadi jangan pikir ragu bahwa dia akan bangun wisata apa makan itu pegawai itu. Tidak, ya. APBD tergantung APBD-nya. Jadi insentifnya komisioner di sana itu paling tinggi 3 juta. Biasa saya dengar orang cerita di luar sudah di Basnas itu tinggi insentifnya. Komisionernya itu sampai 5 sampai 10 juta. Tidak pernah sampai segitu. Yang sekarang di sana itu 3,1 juta komisioner. Kalau stafnya 1, tergantung APBD-nya masuk. Apalagi waktu COVID kemarin pernah kan tidak terima gaji. Habis semua itu dana APBD di drop masuk ke dana COVID sehingga Basnas tidak dapat bantuan. Sehingga kami beberapa bulan ini bekerja bakti di Basnas.
untuk ada itu yang namanya hak ambil di Basnas 12,5% dari jumlah uang yang masuk. Itulah yang menjadi dana operasional kantor, termasuk perbaikan mesin, komputer, dan lain-lain sebagainya, buku tinta, kertas. Jadi Basnas sekarang itu bekerja secara profesional dan betul-betul taat dengan undang-undang, peraturan Menteri Agama. Jadi memang sudah disetting Basnas bekerja secara profesional. Jadi jangan sampai ada yang mengatakan barangkali berdosa. Karena kita di sana, saya di sana selama 5 tahun. Kalau ada pembagian yang sedikit, kita bertasari bertanya uangnya apa? Dari mana sumbernya? Karena ini uang umat, bukan uang umat kita punya. Jangan sampai uangnya orang kita makan jadi beban di hari ini. Jadi kalau saya betul-betul pekerja profesional kalau Basnas itu sekalipun gajinya tidak membayar. Ada yang bilang 10 juta, 5 juta. Saya bilang kalau 5 juta saja gajinya profesional Basnas di sana itu, saya tidak mundur. Saya akan ambil dua betul. Banyak kerja, capek, tapi tidak sesuai. Lebih baik saya berhenti, saya mengundurkan diri. Tentu ini profesi sebagai dai penceramah. Alhamdulillah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Saya sudah yakin sesuai dengan pesan orang tua saya, insya Allah kalau agama kita jalankan, Tuhan yang mengatur rezeki kita. Coba dia bilang jangan betul-betul kaya, karena tidak kaya. Kalau agama kita perjuangkan tidak kaya, tapi cukup kebutuhan. Kebetulan anak saya masih kuliah sana di Makassar. Alhamdulillah dengan begini ini, alhamdulillah ketika ada kebutuhan anak saya lagi itu membayar uang kuliah dengan luar kos, ada saja jalan yang tidak. Wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik dan memberikan rezeki dari arah yang tidak bisa disangka. Yakin, jangan lagi kita khawatir. Kalau kita, kan Tuhan bilang apa namanya, intan surullah dan suruh, tolong agamaku, nanti saya tolong kamu. Jadi Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, segera kita bayar zakat fitrah. Karena kunci daripada kita terima semua puasa dan amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, insya Allah dengan setelah selesai kita membayarkan zakat fitrah. Saya kira besaran zakat fitrah sesuai dengan keputusan pemerintah bersama dengan Badan Amil Zakat Nasional, kita sudah tahu 3 tingkatannya 45, kemudian yang kedua 40, yang ketiga 35. Upah rumah tangga muslimnya 35.000 per rumah tangga. Lalu kemudian pilihannya 30.000 satu hari. Jadi Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya yakin pertolongan Tuhan akan datang. Hidayah Allah kita dapatkan bulan suci Ramadan ini. Jangan kita mengeluh, jangan kita berputus asa berjuang, karena di bulan suci Ramadan ini semua kebaikan berkumpul, amal ibadah diterima, dosa semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian semua pahala diganjar 10 sampai 200 kali lipat. Oleh karena itu, mari kita bersungguh-sungguh mohon ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kesehatan yang beriman, kemudian dikuatkan iman dan takwa. Lalu kita insya Allah diberikan kemampuan untuk menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan ini, sehingga setelah kita keluar dari bulan suci Ramadan kita mendapatkan sertifikatnya, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Keluar dari bulan suci Ramadan, insyaallah dosa kita sudah diampuni oleh Allah karena ibadah di bulan suci Ramadan ini, sehingga kita kembali menjadi fitrah suci seperti bayi yang baru dilahirkan dari ibu. Karena itu Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yakinlah bahwa di bulan suci Ramadan ini yang penuh dengan kemuliaan, penuh dengan ampunan, penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita semua akan diselamatkan dunia dan akhirat. Barangkali Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini saja yang bisa saya sampaikan.
Dan saya tegaskan kembali, tolong dipercepat membayar zakat fitrah supaya amal ibadah kita segera diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Lebih kurang dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.